Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Liva Ardianti, NIM 65. Saya akan menjelaskan tugas praktikum pada modul 6, yaitu menjelaskan tentang membuat sistem elektropneumatik. Pada soal yang pertama, yaitu membuat sistem elektropneumatik jika tombol S1 ditekan, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan majunya double acting silinder B. Kemudian double acting silinder B akan mundur secara perlahan, lalu diikuti double acting silinder A mundur secara perlahan. Yang pertama ini software Vistofluid Sim yang akan saya buat untuk merangkai sistem elektropneumatik. Yang kedua, saya memilih komponen seperti kompresor, 5/N valve, one way flow control valve, dan double acting cylinder. Kemudian pada komponen 5/N valve, saya mengeklik 2 kali untuk menambahkan komponen katup solenoid pada pneumatically electrically left dan pneumatically electrically right. Dan pada 2 komponen double acting cylinder, pada piston A, saya menambahkan label A, yaitu 0, dan B, yaitu 100. Dan piston B, saya menambahkan label J, yaitu 0, dan J, yaitu 100. Kemudian pada 2 komponen 5/N valve, saya mengubah pneumatic connection pada setting pneumatic connection. Lalu pada 2 komponen 5/N valve yang sebelah kiri, pada ujung kiri dan kanan, saya mengklik 2 kali dan diisi label A1 dan A2, dan sebelah kanan pada ujung kiri klik 2 kali lalu diisi label dengan B1 dan B2. Jadi ini A1 dan A2, dan piston B ini B1 dan B2. Kemudian untuk membuat rangkaian elektropneumatik, saya menyiapkan komponen yaitu power supply 0 volt dan 24 volt. Ini power supply-nya dari elektropneumatik 0 volt dan 24 volt. Kemudian saya menggunakan relay, valve solenoid, brake switch, max switch, dan sensor induktif proximity switch. Kemudian saya memberi nama label sesuai dengan gambar. Untuk mengetahui hasil rangkaiannya, saya akan menekan tombol start ini atau F9 untuk mengetahui hasil yang sudah dirangkai atau rangkaian akan running. Ini saya akan mencoba tugas praktikum pada soal nomor 1 modul 6, yaitu hasil percobaan jika S1 ditekan, maka piston A bergerak maju dan diikuti piston B bergerak maju, kemudian piston B bergerak mundur diikuti piston A bergerak mundur. Selanjutnya hasil percobaan setelah piston A maju, maka piston B mundur. Piston A maju, piston B mundur. Kemudian saya akan mencoba ketika piston B mundur perlahan. Ini hasilnya. Jika S1 ditekan, maka piston B mundur secara perlahan. Kemudian saya mencoba ketika piston A mundur perlahan dan piston B mundur secara perlahan. Kemudian saya akan menjelaskan tugas praktikum pada soal nomor 2 pada modul 6. Ini yaitu membuat sistem elektropneumatik jika tombol S1 ditekan, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan mundurnya double acting silinder B secara perlahan. Kemudian double acting silinder A akan mundur secara perlahan, lalu diikuti majunya double acting silinder A secara perlahan. Di sini rangkaian sistem pneumatiknya dan di sini rangkaian sistem elektropneumatiknya. Untuk hasil rangkaiannya, saya akan merunning hasil rangkaiannya. Jadi untuk percobaannya pertama, jika S1 ditekan, maka piston A akan bergerak maju, lalu diikuti piston B bergerak mundur secara perlahan. Kemudian piston A bergerak mundur secara perlahan, diikuti piston B bergerak maju secara perlahan. Jadi jika S1 ditekan, ini mundurnya akan secara perlahan. Selanjutnya, hasil percobaan jika setelah piston A maju, maka piston B akan mundur.
ini. Kemudian jika piston A mundur secara perlahan setelah piston B mundur, ini hasilnya. Kemudian untuk yang terakhir, hasil percobaan ketika piston B maju, setelah itu piston A mundur. Ini piston B maju tadi, kemudian piston A mundur. Jadi ini hasil rangkaian tugas praktikum pada modul 6, soal 1 dan soal 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.